بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar Ats-Tsamin ala Kitab As-Siyam min Asy-Syarh Al-Mumti' lil Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada halaman 94, mas'alatun man jama'a dunal farji fa anzala wa kanatil mar'atu ma'dzurah. Permasalahan orang yang menggauli istrinya dunal farji, tidak pada al-farj, kemaluan. Fa'anzal, kemudian dia inzal, mengeluarkan sperma. Au kanatil mar'ah ma'dzurah, atau kondisi wanita memang wanita yang mendapatkan uzur. Jima' dunal farji itu ya intinya di badan dia, tapi bukan juga pada dubur. Atau pada kasus wanita yang uzur itu misalkan dia sakit, misalkan sakit kan batal dia puasanya, atau dia boleh tidak puasa. Tapi ketika dia kuat dan sehat lagi, mungkin suaminya ngajak hubungan badan. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hatani mas'alatan. Ini ada dua masalah. Yang pertama kata beliau, al-ula idza jama'a dunal farji fa anzal. Apabila sang suami menjimai tidak pada farji, fa'anzala, lalu inzal, keluar sperma, fal madhab anna alaihi al-qadha dunal kaffarah. Maka madhab Ahmad bahwasannya dia alaihi al-qadha, punya kewajiban mengqadha, namun tidak kafarah, tidak bayar kafarah. Faham gambarannya? Anggaplah, misalkan anggaplah dia bercumburia dengan istrinya, sampai keluar sperma, keluar mani. Maka menurut mazhab Imam Ahmad, puasanya batal. Alaihil qadha, wajib mengqadha, namun tidak ada kafarah. Namun di sini ada faedah disebutkan di ta'liq. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, al-jima' dunal farji idza qatarana bihi al-inzal fihi an Ahmad riwayatani. Jima tidak pada farj, tidak pada kemaluan, tatkala dibarengi dengan inzal sampai keluar, si Mus'ab bercumburia misalkan, sampai keluar, tidak, barang tersebut tidak bertemu khitan dengan khitan. Di sini Imam Ahmad ada dua pendapat.
Ada dua riwayat. Ahaduhuma alaihi kafar. Pendapat yang pertama, Imam Ahmad mengatakan wajib bagi dia bayar kafar. Kenapa? Li'annahu aftara bijima'in. Karena dia membatalkan puasa dengan jima'. Fa'aujabal kafaro kal jima' fil farji. Sehingga menyebabkan dia harus bayar kafar seperti jima' pada al-farj, kemaluan. Wathaniya, yang kedua, la kafarata fi, tidak ada kafarah bagi dia. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Abi Hanifah. Itu adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Li'annahu bi ghairi jima'in tamin fa asbahal qublah. Dikarenakan itu tidak dikatakan jima' yang sempurna, sehingga lebih mirip dengan cuma sekedar ciuman saja. Li'anal asla adam wujubil kafaro. Dikarenakan hukum asal tidak ada kewajiban bayar kafar. Wala nassa fi wujubiha wala ijma'un, atau wala nassun fi wujubiha wala ijma'un wala qiyasun. Tidak ada dalil tentang kewajiban kafarah, tidak pula ada ijma', tidak pula ada qiyas. Wala yasihul qiyas 'alal jima' fil farj. Dan tidak juga bisa dikiaskan tentang atau kepada jima' pada kemaluan. Kenapa? Li'annahu ablagh bidalilin annahu yujibuha min ghairi inzalin wa yajibul hadd idza kana muharraman wa yata'allaq bihi 12 hukman. Kata Ibnu Qudamah, tidak bisa dikiaskan dengan jima' pada organ kemaluan. Kenapa? Li'annahu ablagh bidalil annahu yujibuha min ghairi inzal. Dikarenakan ya, jima' pada kemaluan tersebut lebih mengena ya, dengan dalil tersebut bahwasanya dia menyebabkan kafarah tersebut min ghairi inzal, walaupun tanpa inzal. Difahami? Jima' itu mau dia inzal ndak inzal, dia wajib bayar kafar. Apabila letaknya di al-farj kemaluan, maka inzal ndak inzal wajib bayar kafar. Difahami? Itu kata Ibnu Qudamah. Wajibul hadd ya. Dan wajib kena hukum hadd idza kana muharraman, kalau farjinya kemaluannya haram. Difahami? Tidak ada istilah afwan Pak Qadhi, Pak Amir, ana jangan dirajam. Kenapa jangan dirajam? Karena ana cuman masuk saja, tapi tidak ada inzal, tidak ada urusan inzal tadi. Difahami? Sehingga pembahasan jima' ini tadi, kafaroh itu bukan berkaitan dengan inzal, tapi berkaitan dengan apa? Nempelnya, masuknya barang tersebut. Difahami? Nyambung antum? Masa anak-anak fokus, antum tidak fokus? Ya enggak? Wa yata'allaqu bihi 12 hukman. Dan berkaitan dengan al-farj ini ada 12 hukum. Wali'anna al-illa fil asli al-jima' dunal inzal. Dikarenakan illah pada asalnya, kenapa dikatakan bayar kafarah? Karena illahnya, alasannya apa? Al-jima' bidunil inzal, tanpa inzal. Wal jima' hauna ghairu mujibin. Dan jima' di sini, jima' yang mana ini? Jima' dunal farji, ya, tidak bisa menyebabkan kafar. Falam yasih i'tibaru bihi,
sehingga tidak sah menjadikan atau menganggapnya kena kafarah dengan sebab jima' dunal farji. Faham? Nyambung? Jelas Nasin? Jelas ya? Kemudian kita balik ke atas. Idza jama'a dunal farji fa anzala fal madhab anna 'alaihi al-qada' dunal kaffar. Kenapa? Li'annahu afsada shaumahu bi ghairil jima'. Dikarenakan dia telah merusak puasanya dengan tanpa jima'. Wa mithaluhu ayyujami'a baina fakhidai imra'atihi wa yumzi. Dan contoh hal tersebut seperti tatkala dia menggauli atau menjimai antara dua paha istrinya. Wayunzil, dan sampai mengeluarkan sperma. Wa an Ahmad riwayah annahu talzamu al-kaffarah. Dan dari Imam Ahmad ada satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya keharusan bagi dia bayar kaffarah. Li'annal inzal mujibun lil ghusli. Dikarenakan inzal itu menyebabkan al-ghusl, mandi. Fakana mujiban lil kafarah kal jima', sehingga menyebabkan juga kafarah menurut jima', seperti jima'. Ini menurut pendapat apa? Salah satu pendapat Imam Ahmad. Walakin hadzal qiyas fihi nadhar. Akan tetapi qiyas Imam Ahmad qiyas yang bagaimana? Qiyas yang menyatakan bahwasannya inzal itu menyebabkan ghusl. Kalau dia menyebabkan ghusl, berarti menyebabkan kafar. Ya. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, kias yang seperti ini fihi nadhar. Kenapa? Li'annal inzal dunal jima' wa in kana mujiban lil ghusli. Dikarenakan inzal tanpa jima' itu meskipun menyebabkan dia harus mandi. Falau anna insanan tamatta'a bimra'atin hatta anzala fa innahu la yuqamu 'alail hadd walau jama'aha uqima 'alail hadd. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya ada seseorang bercumbu dengan seorang wanita sampai dia tamatta' atau bercumbu, ya bernikmat-nikmat artinya, dengan seorang wanita sampai mengeluarkan sperma, tidak ditegakkan hukum had padanya. Difahami? Ada seorang laki-laki sama perempuan yang bukan mahram, bukan yang halal, kemudian dia bercumbu sampai maaf keluar sperma, ditegakkan hukum had padanya enggak? Tidak. Namun walau jama'a uqima 'alil had. Namun kalau digauli sama dia, walaupun tidak keluar, tetap ditegakkan hukum had. Jelas? Luar biasa ini Syekh Ibnu Utsaimin fikihnya ya. Walau anna insanan basyara imra'atan hatta anzala fil hajj lam yafsud hajjuhu bi khilafil jima'. Kalau ada seseorang yang bercumbu ria dengan seorang wanita sampai keluar sperma di musim haji, ya, tidak rusak hajinya, berbeda dengan jima'. Difahami? Walau annahu fa'ala dzalika fil haji, meskipun dilakukan ketika dia sedang haji, fa'anzala, lalu keluar sperma, lam yakun alaihi budna 'alal qaulir rajih. Tidak wajib bagi dia untuk bayar dam menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Li'annahu dunal jima', dikarenakan itu inzal dunal jima', fal inzal dunal jima' bil ittifaq la yumkin ayul haq bihi. Sehingga inzal tanpa jima' dengan kesepakatan tidak mungkin bisa dimulhakkan dengan jima'. Li'anna min syartil qiyas musawatul far'i lil asl. Dikarenakan termasuk syarat qiyas harus sama antara far' dan asl. Idza fa idza lam yusawihi imtana al qiyas. Kalau tidak bisa sama
hukum antara asl dan fara' ilahnya tidak bisa sama, maka fal madhab huwa sahih fi hadil mas'alah. Ya. Maka madhab yang benar, ya madhab Imam Ahmad, itulah yang benar dalam masalah ini. Pendapat yang menyatakan apa? Tidak batal. Bukan tidak batal, tidak wajib kafarah ya. Puasanya batal alail qadha, tapi tidak wajib kafar. Nah, masalah kedua, idza kanatil mar'ah ma'dzuratan bi jahlin aw nisyanin aw ikrahin. Nah, kalau seorang wanita tersebut yang diajak hubungan badan sama suaminya adalah orang yang dipaksa bi jahlin dengan sebab ketidaktahuan ilmu yang ada pada dia, aw nisyan, atau dikarenakan dia lupa, aw ikrah, ya. Atau dia orang yang terpaksa. Jadi ma'dzurah, dia dapat uzur, ya. Idza kanatil mar'ah ma'dzurah, apabila wanita tersebut ma'dzurah, dapat uzur dikarenakan belum tahu hukumnya, tidak tahu kalau jima tadi membatalkan puasa, atau karena lupa, atau karena ikrah dipaksa, fa inna 'alaihal qadha, maka kewajiban atas dia wanita tersebut adalah mengqadha dunal kafarah, bukan membayar kafarah. Wa sayatil kalamu 'alaiha, dan akan datang penjelasannya akan masalah ini tadi. Nah, di sini ikhwan ada munaqasyah, ya. Ada ilmu. Kata beliau, wa amma law kana mutawa'atan fa'alil qada' wal kafar karrajuli. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma, adapun law kanat mutawa'atan, kalau seandainya dia seorang wanita tersebut mutawa'ah, menyambut laki-laki ngajak, dianya nyambut, fa'alaihal qada', kewajiban wanita tersebut al qada' wal kafar, dan juga bayar kafar karrajuli, seperti suaminya juga. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, mad dalil ala wujubil kafara bil jima', apa dalil yang menunjukkan kewajiban kafar dengan sebab jima' tersebut? Dalilnya mana? Fal jawab, maka jawabannya hadis Abi Hurairah as-sabit fi sahihain, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, lalu dia mengatakan halaktu, aku binasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia punya ilmu bahwasanya jima merupakan mufattirah, pembatal puasa. Qala wa ma ahlakaka, lalu Rasul mengatakan, apa yang membuat engkau binasa? Qal, dia mengatakan, waqa'tu ala imraati fi Ramadan wa ana shaim. Aku menggauli istriku di bulan Ramadan ketika aku sedang berpuasa. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, apakah engkau memiliki atau mendapatkan budak yang bisa dibebaskan? Faqala la. Lalu dia menjawab, la, tidak ada. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia menjawab, la, tidak bisa. Qala hal tastati'u an tut'ima sittina miskina. Rasul balik tanya lagi, apakah engkau mampu untuk ngasih makan sebanyak 60 orang miskin? Qala la. Dia menjawab, la, enggak. Summa jalasa rajul, kemudian laki-laki tersebut duduk. Faji'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin, lalu
Nabi SAW mendapatkan hadiah atau didatangkan kepada Rasul berupa kurma, faqal, lalu Rasul mengatakan, khudh hadza tasaddaq bihi, ambil ini kurma, satu keranjang, sedekahkan. Qal, lalu dia mengatakan, a'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah ini kurma disedekahkan kepada orang yang paling fakir dibandingkan aku ya Rasulullah? Dia mengatakan, wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni ya Rasulullah, tidak ada orang di kampung kota Madinah ini yang lebih miskin dibandingkan aku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian Rasul mengatakan, at'imhu ahlak, at'imhu ahlak, kasih makan keluargamu. Faraja'a ila ahlihi bitamrin, lalu laki-laki tersebut pulang, ya, bawa kurma tersebut, kasihkan ke keluarganya. Fa in qala qailun, nah, kalau ada yang bertanya, mad dalil ala wujubil kaffara 'alal mar'ah, apa dalil yang menunjukkan kewajiban kafarah bagi seorang wanita? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur fi hadzal hadis anna 'alal mar'ati kafar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya wanita tersebut punya kewajiban bayar kafar. Ma'a anna ta'khirul bayan an waqtil haja la yumkin. Bukankah ada suatu kaidah bahwasanya ta'khirul bayan an waqtil haja la yumkin? Ma yajuz fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Ay la yumkin ayu akhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanul hukmi ma'a du'ail haja ilaihi. Maknanya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda penjelasan dalam keadaan kondisinya tuntutan memang harus perlu dijelaskan. Fal jawab, jadi ini pembahasan ikhwan, ta'khirul bayan an waqtil haja binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ma yajuz, enggak boleh. Ya, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup. Kalau sudah saatnya dijelaskan, dijelaskan. Untuk kaidah. Fal jawab anna hadzal rajul istafta an fi'li nafsihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini wanita, laki-laki minta fatwa tentang diri dia sendiri. Wal mar'a lam tastafti, istrinya tidak minta fatwa. Wahaluha, kondisi istrinya tersebut, tuhtamalu antakuna ma'dzurah, ada kemungkinan dia mendapatkan uzur, bijahlin au ikrah, dengan sebab belum tahu ilmunya atau karena dipaksa. Wa tuhtamalu an takuna ghairu ma'dzura, dan ada kemungkinan dia juga tidak dapat uzur. Falamma lam ta'ti wa tastafti sakata anha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur anna alayya kafar. Maka tatkala wanita tersebut tidak datang dan tidak minta fatwa, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak bertanya, ada istilahnya tidak istifsal, tidak istifsar, ya. Rasul juga tidak menyebutkan kewajiban kafarah kepada dia. Wal fatwa la yushtaratu fiha al-bahthu an ahli syakhsil akhar. Yang namanya fatwa tidak dipersyaratkan harus mencari tentang kondisi orang yang lain. Walihadza lamma ja'at imra'atu Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu tatkala datang istri Abu Sufyan kepada Nabi, tashtaki, dia mengeluhkan Abu Sufyan kepada Rasul, bi annahu la yunfik wa lam yatlub Abu Sufyan liyas'alahu. Bosnya suaminya, bosnya Abu Sufyan tidak
mau ngasih nafkah kepada dia. Rasul pun tidak menuntut Abu Sufyan untuk bertanya. Bal adinalaha an ta'khudha min malihi ma yakfiha wa yakfi waladiha. Bahkan Rasul membolehkan dia mengambil dari harta Abu Sufyan tadi apa yang mencukupi istrinya Abu Sufyan dan anaknya dia, wa yakfi waladaha. Difahami? Tapi ya ikhwan, memang fatwa itu tidak perlu untuk bertanya tentang la yushtarat. Jadi yang ditanyakan misalkan nasihin ya. Yang ditanya ke anak, Ustaz, nasihin itu tidak bayar utang, begini gini. Boleh tidak anak begini? Anak tidak mesti harus bertanya, benar nasihin antum ada utang sama Firhan? Tidak. Cukup anak mengatakan jawabannya begini. Kalau seandainya tidak benar, maka misalkan nasihinnya tidak ada utang, berarti kan pertanyaan tadi kan penipuan. Tapi isi pertanyaan itu hak. Difahami? Jelas? Fa'idha qala qailun, kalau ada yang bertanya, mad dalil alal wujub 'alaiha, apa dalil yang menunjukkan kewajiban kafarah tadi bagi wanitanya, bagi yang perempuan? Alaisa al aslu bara'atu zimmah, bukankah hukum asal adalah bara'atu zimmah, gugur tanggung jawab? Fal jawab, maka jawabannya ad-dalil ala dzalika annal asla tusawi ar-rijal wan nisa fil ahkam illa bidalilin. Dalilnya itu hukum asal, wanita dan laki-laki itu sama hukumnya, kecuali ada dalil yang membedakan. Disebutkan dalam hadis apa? Innaman nisa syaqaiqur rijal, perempuan saudara laki-laki. Walihada law anna rajulan qadhafa rajulan bizina la julida samanina jalda. Oleh karena itu, kalau seandainya ada seorang laki-laki menuduh seorang laki-laki berbuat zina, maka orang yang menuduh akan dicambuk berapa? Samanina jalda. La julida samanina jalda. Dia akan dicambuk sebanyak 80 cambukan. Idza lam ya'ti bisyuhud, kalau tidak mampu mendatangkan apa? Saksi. Ma'annal ayat fin nisa, dalam keadaan ayat itu berkaitan dengan kaum wanita. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh kaum wanita. Al-muhsanat itu kan kaum wanita. Kalau laki-laki bukan muhsanat, namanya apa? Muhsini. Ya enggak? Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalda. Orang-orang yang menuduh kaum wanita yang baik-baik dengan tuduhan pezina, ya, lalu dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, cambuklah mereka tersebut, si penuduh, sebanyak 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, mereka adalah orang-orang yang fasiqun. Fal mar'atu maskutun anha fahiya qadiyatu ainin. Ini ingat ya, qadiyatu ainin. Istilah ini. Wanita maskut anha, didiamkan hukumnya. Fahiya qadiyatu ainin. Ini namanya qadiyah ainin, kasus tertentu saja. La yumkin an tustadalla biha ala intifa'il wujub fi haqqil mar'ah. Enggak mungkin bisa dijadikan dalil kasus ini tadi untuk menyatakan tertiadakannya kewajiban pada kondisi seorang wanita. Wala 'alal wujub walakinnal qiyas yaqtadi an takuna mithlahu. Dan juga enggak mungkin di atas kewajiban tersebut
pada kasus ini tadi, kata beliau, kasus ini tidak mungkin bisa dijadikan apa? Intifa'il wujub. Wala 'alal wujub. Ya, fi haqqil mar'ah. Tidak mungkin bisa dijadikan dalil meniadakan kewajiban atau membebankan kewajiban. Walakinnal qiyas, akan tetapi qiyas pada hadis ini yaqtadi an takuna mislahu. Menuntut konsekuensi wanita tadi sama seperti laki-laki. Kenapa? Fa idza kana al-fi'lu wahidan wa kana mujiban li haddiz zina 'alal mar'ah. Apabila perbuatannya adalah satu dan perbuatan tersebut menyebabkan harus dihukum had pada perbuatan zina kepada seorang wanita, wal haddu kaffaro lizina lizahni, had itu kaffaro bagi yang berbuat zina, fa innahu yalzam ayyakuna mujiban lil kaffarahuna, maka itu juga menuntut apa? Merupakan sebab untuk menyebabkan kafaro juga pada jima di siang hari bulan Ramadan. Gini kiasnya. Apabila perbuatan satu, yaitu zina. Zina itu menyebabkan kafarah apa enggak? Hah? Kafarahnya had, hukum had. Ya. Yang kena hukum had itu laki-laki atau perempuan? Hah? Dua-duanya kan? Dua-duanya. Hukum had itu kafarah, penggugur dosa bagi orang yang berbuat zina. Rajam itu penggugur dosa bagi orang yang berbuat zina. Sama-sama kafarah. Ya. Ini hubungan di siang hari di bulan Ramadan. Kafarahnya apa? Ya kafarah yang disebutkan, bebaskan budak atau puasa. Sama-sama kafar. Had itu kafarah. Kafarah ya kafarah. Jelas? Nah, kias bisa. Gitu loh. Maka kata beliau, kama yajibu 'ala zauj wa hadha wal aqrab. Maka sebagaimana wajib bagi seorang suami, ini juga wajib bagi istri. Dan ini pendapat yang lebih dekat min aqwali ahli ilmi, dari keterangan para ulama yang ada. Wa ba'dul ulama yaqul la kaffarata 'alaiha lisukuti anha fil hadits. Namun sebagian para ulama ada yang berpendapat tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk bayar kafarah. Namun wajib baginya mengqadha saja. Wa ba'dhum yaqul, sebagian para ulama mengatakan apa? Idza ukrihat fa kafartu 'ala zauj. Kalau dia dipaksa maka kafarahnya ditanggung suami, di annahu wallazi akraha, dikarenakan suami yang maksa dia. Walakin as-shawab annaha idza ukrihat la syai' alaihi. Namun pendapat yang shawab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia dipaksa maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk bayar kafarah. Ringkasnya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya wanita yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka dia membayar kafarah sebagaimana laki-laki atau suaminya membayar kafarah. Difahami? Jelas? Jelas ya? Itu tadi. Namun kalau dia dipaksa, dia mukroha, pendapat yang roji yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak perlu membayar kafarah. Wallahu ta'ala shawab. Kita adzan Isya. Sudah adzan Isya, mungkin kita tunggu waktu jeda sedikit cari informasi apakah malam ini sudah tarawih. Kalau sudah pemerintah mengumumkan sebagai informasi tarawih, insyaallah di malam hari ini kita mulai tarawih. Adapun jumlah rakaat insyaallah kita normal 11 rakaat ya. Jadi 2 rakaat dan kepada para imam jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama dalam artian panjang, bacaannya santai, pendek-pendek ya, jangan terlalu panjang. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar. Pemerintah sudah menetapkan? Ya.